Saudara, bersama lagi kita bertemu dalam pemahaman Alkitab GKI Salatiga hari ini bersama saya Pendeta Helen Ruth Manurung. Dan saat ini kita akan ber-PA dengan tema menabur benih perdamaian. Kita akan mengawalinya dengan memuji Tuhan dalam PKJ 267, Damai di Dunia. Kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Damai di dunia, dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata yang kita memuji namanya. Damai di dunia, kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Mari saudara kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Allah kami yang baik, sebab Engkau menghadirkan kasih yang besar, damai sejahtera bagi kami, umat pilihan-Mu. Kami bersyukur atas kebesaran kasih-Mu, dan biarlah kami saat ini juga boleh bersyukur untuk firman yang Kau sediakan bagi kami untuk kami renungkan. Biarlah firman ini boleh betul-betul kami pahami dan mengerti seturut dengan kebenaran-Mu, supaya kami tidak salah untuk boleh menyikapi firman Tuhan ini. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya hikmat Tuhan selalu ada, selalu kami pegang di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh memancarkan, boleh juga Tuhan pakai untuk memancarkan terang kasih Tuhan, dan juga boleh menabur benih perdamaian bagi kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang mendasari PA kita dalam kesempatan kali ini dalam Yesaya pasal 40 ayat 1-11. Saya akan membacakannya. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu,
apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam PA kita kali ini. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, tema kita dalam PA kali ini adalah menabur benih perdamaian. Ya, menabur benih perdamaian. Sebagaimana layaknya ketika kita mau menanam sebuah tanaman, kalau kita tahu nih dari awal benihnya itu baik, bagus, ya, maka kita tanam, kemungkinan besar tanaman itu akan bertumbuh dengan baik. Tapi kalau kita sudah tahu dari awal bahwa benih yang kita punya ini tidak terlalu bagus, ya, kalau kita tanam, ya mungkin, ya kemungkinan besar juga hasilnya tidak akan sebagus daripada benih yang sudah dikatakan bagus ataupun sangat baik. Nah, saudara, sama juga dengan hal itu. Menabur benih perdamaian artinya adalah menabur sebuah kebaikan, menabur kasih. Yang artinya kalau sampai itu bertumbuh, maka hasilnya juga akan menghasilkan segala sesuatu yang baik, sesuatu yang penuh dengan kasih, sesuatu yang penuh dengan perdamaian. Nah, hal itu akan kita lihat di dalam bacaan kita dalam Yesaya pasal 40 ini. Yang sebenarnya ini adalah sebuah nubuatan, ya, nubuatan yang diberikan kepada bangsa Israel ketika mereka ada dalam pembuangan di Babel. Ini isinya kurang lebih adalah sebuah pengharapan besar daripada Allah dan juga sebuah penghiburan bagi umat Allah. Yang saat itu mereka sedang menjalani hukuman karena dosa yang telah mereka perbuat. Ya, karena mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, maka mereka diberikan sebuah peringatan oleh Tuhan untuk bisa mengingat kembali kebaikan Tuhan dan boleh berbalik hanya kepada Tuhan. Dan di sini diperlihatkan bagaimana Allah memberikan janji bahwa hukuman mereka akan selesai dan berkat Tuhan akan menyertai mereka. Ada sebuah janji untuk pemulihan bagi orang-orang Yahudi dalam masa pembuangan mereka. Ada sebuah janji bahwa Mesias akan segera datang untuk menyatakan keselamatan. Dan juga ada sebuah janji bahwa kemuliaan akan dinyatakan kepada umat Tuhan. Saudara, benih perdamaian yang sudah dikaruniakan Allah ini diberikan kepada bangsa Israel. Mereka dikatakan diampuni dari segala dosa-dosanya. Ya, tadi di awal ayat yang pertama itu dikatakan bahwa mereka sudah diampuni oleh Allah karena kasih Allah yang besar. Sesungguhnya mereka sudah dilayakan untuk kembali menjalin relasi yang dekat dengan Allah. Keselamatan itu sudah dikaruniakan kepada mereka. Padahal harusnya, saudara, mereka itu tidak layak untuk mendapatkan itu semua. Kenapa? Ibaratnya ya, saudara, kalau seorang melakukan sebuah kesalahan, pelanggaran, tidak melakukan apa yang sudah diperintahkan, tentu ada konsekuensi yang harus dihadapi, ya, yang harus diterima oleh orang itu. Nah, kalau sudah mendapatkan konsekuensi, sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa itu impas, ya. Tidak perlu lagi dikatakan bahwa dia akan mendapatkan sebuah penghiburan, sebuah karunia, sebuah hal yang baik, karena memang kalau dia mendapatkan konsekuensi atau hukuman, yaitu akibat dari tindakannya sendiri.
Tapi kita bisa melihat dalam bacaan ini bagaimana Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan welas kasih. Sehingga ketika pun umat sudah menjalankan hukuman yang adalah konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, tapi Allah ingin menunjukkan kasih-Nya kepada umatnya dengan memberikan sebuah penghiburan yang besar. Walau, saudara, Allah juga mengetahui bahwa kecenderungan manusia itu begitu besar untuk bisa melakukan kesalahan untuk kesekian kalinya, ya, jatuh di tempat yang sama. Sudah pernah berdosa, kalau tidak berhati-hati mungkin saja bisa jatuh kepada dosa yang sama. Itu sebabnya di ayat 6 sampai dengan ayat 8 dikatakan bahwa rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafas-Nya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Sebuah penggambaran bahwa manusia atau bangsa Israel itu seperti rumput, ya, seperti bunga yang nantinya akan menjadi layu. Artinya manusia penuh dengan kelemahan, fana, ya. Manusia penuh dengan kebodohan yang bisa saja jatuh pada kesalahan yang sama. Tetapi hal itu tidak mengubah kasih Allah yang ingin diberikan kepada umat pilihannya. Dari perikop ini juga kita bisa melihat bahwa sekalipun bangsa Israel mendapatkan hukuman akan kesalahannya sendiri, ternyata Allah tidak meninggalkan mereka sendirian. Tidak meninggalkan mereka seperti anak yatim piatu begitu ya di tengah-tengah dunia ini. Tapi Allah tetap beserta dengan mereka, menuntun mereka ke tempat yang benar, ke jalan yang benar. Mereka tetap menjadi milik kepunyaan Allah yang tetap dikasihi oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ayat 1 sampai 8 itu adalah sebuah berita kasih Allah yang menaburkan perdamaian kepada umat manusia. Ada kasih, ada pengampunan, ya, ada janji keselamatan di sana. Tetapi di ayat 9 sampai 11 adalah penggambaran tentang sebuah perintah supaya umat Tuhan meneruskan benih perdamaian tersebut. Ya, dikatakan bahwa hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Ya, apa yang harus diserukan? Yaitu berita kabar baik, keselamatan yang daripada Allah, yaitu benih perdamaian yang harus disampaikan kepada banyak orang. Dan itu mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya kasih Allah itu tidak hanya eksklusif ingin diberikan kepada bangsa Israel, tapi Allah ingin menggunakan bangsa Israel untuk mengabarkan benih perdamaian itu ke tengah-tengah dunia ini. Sehingga akhirnya kita juga menjadi umat Tuhan, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita juga secara pribadi dan juga komunal merasakan kasih Allah yang besar, yang memberikan pengampunan kepada kita, yang memulihkan kita. Kalau kita tidak pernah merasa diampuni, mungkin kita tidak akan pernah bisa bertobat, ya, karena kita berpikir, ya sudahlah Tuhan, saya kan emang manusia yang penuh dengan dosa, gak bisa saya mengubah segala kesalahan saya itu menjadi sebuah hal yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin kita akan merasakan gak mungkin, tapi karena Allah kita penuh kasih, kita dijamin, kita diberikan pengampunan, kita dituntun untuk bisa melakukan apa yang baik seturut dengan kehendak-Nya. Dan saudara, Allah juga menginginkan hal yang sama dalam kehidupan kita. Allah juga ingin memakai kita untuk bisa menabur benih perdamaian di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Ya, benih perdamaian untuk bisa melawan segala ujaran-ujaran kebencian yang ada di sekitar kita. Segala teror ketakutan, segala kata-kata yang memicu atau membangun sebuah perselisihan, sebuah benih dendam, itu yang harus kita lawan di tengah-tengah dunia ini. Mungkin semua itu ada di sekitar kita, ya, dekat dengan kita, baik secara tulisan ataupun lisan. Mungkin saudara dan saya juga pernah mendapatkan berita-berita
hoax gitu ya, hoax yang artinya adalah berita yang tidak benar yang diberikan kepada banyak orang melalui media sosial. Lalu berita itu isinya tentang bagaimana kita membenci seseorang atau sekelompok dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga akhirnya orang yang membaca mungkin saja kalau tidak teliti akan terpengaruh untuk membenci seseorang ataupun kelompok tersebut ya. Nah, itu yang biasanya terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak jeli untuk bisa melihat apakah itu fakta ataupun itu adalah sebuah ketidakbenaran, maka kita akan hanyut untuk bisa juga membagikan berita yang tidak benar itu kepada orang-orang yang lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini adalah sebagai penabur benih perdamaian. Untuk itu kita belajar untuk bisa melawan segala sesuatu yang bertentangan dengan sebuah perdamaian. Mungkin itu juga yang terjadi di lingkungan kita, dalam lingkup keluarga, lingkup gereja, ataupun dalam lingkup masyarakat. Kadang-kadang mungkin disengaja atau tidak sengaja kita menemukan atau bahkan kita melakukan suatu hal yang merupakan bagian dari ujaran kebencian ya. Kita menghasut orang untuk bisa tidak suka dengan seseorang atau kelompok-kelompok atau produk-produk tertentu, atau kita meneror seorang atau sebuah kelompok dengan sebuah ketakutan ya, atau kita memicu sebuah perselisihan. Dan itulah Allah menginginkan kita untuk menaburkan benih perdamaian dan tidak melakukan hal yang dilakukan oleh dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, demikian pengantar PA yang saya berikan. Dan setelah ini kita akan bersama-sama melakukan diskusi di dalam kelompok masing-masing ya. Dan seperti panduan diskusi dalam warta, kita akan mendiskusikan tentang 3 hal. Yang pertama adalah sebutkan karakter Allah apa saja yang dijelaskan dalam bacaan hari ini. Lalu yang kedua, pernahkah saudara mengalami pengalaman pengampunan dan perdamaian yang membuat saudara berhasil bangkit dari keterpurukan hidup? Ceritakanlah. Lalu hal yang ketiga adalah faktor-faktor internal atau eksternal apa saja yang biasanya menjadi penghalang bagi saudara untuk membawa perdamaian bagi orang-orang di sekitar. Lalu bagaimana cara untuk menyikapinya? Nanti kita akan bersama-sama ber-PA dalam menjawab pertanyaan diskusi di dalam kelompok-kelompok ataupun individu bagi saudara yang mengikuti PA ini secara individu, secara personal. Dan saya akan menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk boleh merasakan bahwa Allah yang kami puji dan kami sembah, yang kami kenal adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Kasih-Mu begitu amat besar, melampaui segala dosa, kesalahan, dan ketidakberdayaan kami sebagai manusia di hadapan Tuhan. Kami merasa sangat dipulihkan kehidupan ketika kami merasakan kasih Tuhan yang besar. Pengampunan dan kesempatan baru Engkau karuniakan bagi kami untuk boleh mencoba, berusaha memperbaiki kehidupan kami di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk benih perdamaian yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kami masing-masing. Dan biarlah benih ini boleh bertumbuh dengan subur dan boleh menghasilkan benih-benih baru yang baik yang boleh kami taburkan kepada orang-orang di sekeliling kami. Sehingga melalui kehidupan kami, Tuhan bisa pakai kami untuk menjadi alat Tuhan membawa damai yang daripada Tuhan. Tolong kami Tuhan di dalam segala keterbatasan kami, sebab kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Kadangkala ada berbagai macam
tantangan bagi kami untuk menghadapinya. Namun biarlah tangan Tuhan yang kuat selalu menopang kami, sehingga kami juga boleh kuat untuk terus menjadi pembawa damai di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan gereja dan juga masyarakat. Terima kasih Bapa, Engkau terus boleh tuntun kehidupan kami, setiap kami yang mengikuti PA ini. Biarlah kasih karunia damai sejahtera melingkupi hidup kami. Dan di tengah-tengah kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, iman kami tidak redup, tetapi kami tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap memancarkan terang yang daripada Tuhan. Kami tetap setia untuk menggali firman Tuhan, untuk mencari firman Tuhan, untuk mengenyangkan diri kami dengan firman-Mu yang pasti akan menguatkan dan membawa pertumbuhan baik dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, ampuni segala dosa dan segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat ber-PA. Untuk melanjutkan PA ini dengan diskusi, Tuhan Yesus memberkati.